Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai parents, mau tahu aku di mana? Coba lihat, lihat ya. Aku di sekolah anakku yang nomor 2. Perkenalkan, namaku Gita. Aku bundanya Rizky dari kelas 2C. Pertama-tama aku terima kasih sekali sama sekolah sudah menyediakan event ini. Memang sekolah ini sangat unik. Pertama, betul dari namanya. Kenapa sih namanya Gen Ahad? Lalu yang kedua, saya memang berasal dari Jakarta. Suami juga, anak-anak juga. Jadi karena satu dan lain hal, kita pindah ke sini. Lalu saya sama suami sempat mikir kan, ada nggak sih sekolah di sini yang bagus gitu. Itu yang pertama ada di mindset kita pada saat kita mau pindah ke sini. Kakaknya memang sekolah di daerah sini, tapi tidak di sekolah IT. Dari kakaknya kita banyak belajar. Namanya orang tua ya parents, kita pasti pengen punya sesuatu yang lebih baik dari orang tuanya, terutama agama. Biar nanti mindset kita tuh kalau kita meninggal ada anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Itu yang pertama saya pikirkan dengan suami. Memang mindset itu harus sinergi. Saya dan suami harus punya mindset yang sama mengenai itu. Nyari sekolah itu buat saya dan suami nggak bisa cepet, juga nggak bisa terlalu yang gimana ya, saya tidak, dan kebetulan saya dan suami itu tidak terlalu suka mendengarkan kata tetangga walaupun kita di sini itu pendatang, karena kebanyakan dengerin omongan orang itu buat saya sih itu tidak terlalu banyak membawa benefit buat saya. Saya cari sekolah ini bukan hanya di sini, sampai Cilebut, sampai Bogor. Dikatakan saya itu baru di sini tuh ya 2 tahun 3 tahun. Akhirnya Rizky itu kebetulan 3 bersaudara. Dia itu termasuk anak yang paling introvert, tidak bicara kalau tidak ditanya, tidak mau bicara kalau tidak dengan orang yang kenal banget. Jadi walaupun dengan saudara, nenek, dia tidak akan bicara. Bahkan pernah saya ajak dia di kantor untuk gimana ya, biar dia tuh bisa bersosialisasi, tapi enggak juga. Dari pagi sampai malam dia diajak ke suatu tempat yang asing, dia nggak bicara. Itu yang membuat saya sama suami jadi, oh ini mungkin ada sesuatu di Rizky yang tidak bisa digali dengan sekolah-sekolah yang biasa. Lalu saya dan suami saya sempat ke daerah-daerah sini dulu yang dekat. Akhirnya kita menemukan sekolah Gen Ahad. Dulunya kita mau Rizky itu tidak bersekolah di sini, tapi akhirnya dengan segala cara dan Rizky juga dengan trial kelasnya di sini, akhirnya dia memutuskan untuk oke mah, aku mau sekolah di sini. Itu maunya Rizky, karena bagaimanapun saya dan suami itu mengikuti kemana alurnya dia, bukan maunya kami, karena yang sekolah itu mereka, jadi mereka harus nyaman dengan sekolahnya. Itu mindset saya dan suami. Lalu di sini itu pertama kali saya ke sini, saya ketemu dengan Bu Anggi. Itu yang bikin saya tertarik untuk memasukkan anak saya di sini. Saya dan Rifki bersama adiknya waktu itu, kita ke sini, kita masuk ke dalam kelas Montessori nih. Lalu di kelas Montessori itu saya berkenalan dengan kepala sekolah TK-nya Bu Anggi. Lalu Bu Anggi ngasih tahu saya, begini loh Bun, kalau menghadapi anak introvert. Lalu Rifki diajak bermain, diajak pilih-pilih warna bersama adiknya. Langsung yang tadinya anak itu super introvert mulai mencair. Saya dan suami saya langsung, wow, amazing ya ngeliat Rizky bisa kayak begitu. Akhirnya dia mutusin untuk, itu yang seperti saya bilang, oke mah, aku mau di sini. Lalu dari TK itu banyak hal yang dia dapat. Kebetulan Rizky TK-nya dari sini, sekarang dia lanjut ke SD. Nah dari TK itu pengembangan yang saya lihat ya, yang membuat anak saya itu jadi terbuka, bisa punya teman. Kalau dipanggil dengan orang lain sudah bisa, iya apa gitu. Ya mungkin ya kesabaran pengajar di sini ditambah dengan manajemennya juga yang bagus, yang membuat dia itu terpancing untuk dengan kegiatan-kegiatannya, pelajarannya, terpancing dia itu untuk ayo dong, interaksi dong sama kita. Banyak sekali juga event-event yang anak saya bisa ikuti. Saya dan suami saya amazing sekali. Pada saat dia TK di sini, kebetulan Rizky langsung TKB ya parents di sini. Persiapan untuk masuk ke SD itu bagi saya
lumayan juga menyibukkan. Ditambah dia juga harus sudah matang dengan dirinya dia kan, karena sudah mau masuk ke SD. Lalu saya sempat kaget setelah saya dihubungi pihak sekolah kalau anak saya terpilih menjadi salah satu peserta drum band. Ya ampun, syukur alhamdulillah, itu yang saya rasakan pertama. Melihat Rifki, anak yang super introvert, tidak pernah bicara sama orang yang tidak kenal, bisa ikut ke dalam kegiatan itu. Memang ekskul, tapi dia juga tadinya tidak mau gitu kan. Akhirnya dipancing-pancing, ayo dong Rifki, ayo dong gitu kan, dengan tes. Jadi tidak sembarangan orang juga bisa masuk ke grup drum band itu. Finally, akhirnya Rifki ikut ke dalam grup drum band. Saya juga nggak nyangka ya dengan suami amazing, syukur alhamdulillah yang saya rasakan. Anak seintrovert Rifki yang nggak pernah ngomong, ditegur juga nggak pernah menyapa atau gimana, atau kalau dipanggil orang juga cuma diem, nunduk. Memang wataknya berbeda sekali dengan dua saudaranya. Akhirnya dia bilang kalau mama aku ikut drum band, walaupun saya itu sudah tahu info itu dari sekolah. Terus saya tanya dengan pihak sekolah, bagaimana kok anak saya bisa ikut gitu kan. Terharu di hati saya, tapi saya terus menyemangati dia untuk, ayo Rifki kamu pasti bisa. Terus dia ngomong, iya mah, cuma gitu doang. Lalu dengan tes yang ya, guru drum band itu juga pasti ngetes semua anaknya berpotensi di mana, dan alhamdulillah saat itu Rifki megang quarter tom yang saya rasa itu susah. Rifki bersama temannya sama-sama belajar bersama ayahnya dan satu temannya, jadi dia tambah pede, tambah semangat sekolahnya. Dan bahkan kalau mau tahu parents, saat libur aja yang dipikirin tuh aku mau sekolah. Padahal dulunya itu sangat tidak tertarik dengan dunia pendidikan karena dia takut akan ketemu orang, akan banyak lagi ketemu dengan teman-teman yang dia pikir itu aneh. Siapa sih yang nggak mau kenal? Tapi dengan dia bersekolah di sini, dia jadi rindu dengan sekolahnya. Sampai akhirnya dia lulus di wisuda. Proses wisuda di sini juga unik, tidak seperti wisuda ya di tempat lain yang kalau mau dibilang kaku prosesnya. Tapi di sini tuh lebih apa ya, natural kalau menurut saya. Dia mengekspresikan anak itu dengan ekspresinya bagaimana. Jadi memang anak itu akan merasa nyaman dan yang jelas susah move on dari sini. Lalu Rifki pindah ke SD. Nah dia tuh udah seneng banget waktu, aku mau ke SD. Karena dari TK ke SD, kalau dilihat dengan jembatan, hijau-hijau, sepertinya Rifki memang suka hal-hal seperti itu. Tergalilah di sini. Dan dia senang, semangat di SD ini, walaupun situasi sekarang memang ya lagi pandemi begini. Bahkan saat di sekolah ini online dulu ya gitu kan, dia langsung bertanya ke saya, kenapa sih ma online, aku maunya masuk aja tatap muka. Saya bilang kan, tapi yang lain teman-temannya online gitu kan. Akhirnya oke, dia mengikuti peraturan sekolah untuk online dulu, walaupun setiap hari dia bertanya terus, kapan sih ma aku sekolah, kapan aku sekolah. Luar biasa buat saya ngelihat anak itu antusias dengan sekolahnya. Berarti dia tidak bosan. Yang jelas itu dia tidak bosan, teman-temannya juga mungkin menyenangkan gitu. Guru-gurunya juga mungkin lebih yang oke, ayo gimana gitu kan, tidak kaku atau gimana dalam pengajaran. Itu yang saya lihat yang bikin Rifki itu kangen sama sekolahnya. Lalu masa new normal, Rifki masuk, itu kalau dibilang mau masuk besok itu nggak bisa tidur dari malamnya karena dia rindu sekali dengan sekolahnya. Akhirnya dia masuk, pelajaran juga ya mungkin agak berbeda ya, tapi alhamdulillah bisa disesuaikan antara pengajar dan murid-murid di sini. Itu yang saya rasa semenjak Rifki sekolah dari TK sampai SD. Kebetulan saya dulunya pekerja, baru resign itu sekitar setahun. Dan memang saya selalu suka event-event, bahkan di kantor-kantor saya itu saya selalu suka dengan event, entah 17 atau entah Kartini atau apa. Dan alhamdulillah terwujud juga di sini. Di sekolah ini banyak sekali event-event yang bagus untuk bisa diikuti oleh anak-anak. Tidak mengeneralisir dia TK, dia SD, ayo come on, kita sama-sama. Yang paling saya sukai di sini Market Day. Market Day itu bagi saya mengajarkan dia untuk ayo dong menjual sesuatu, nanti uangnya disumbangkan. Kalau Rifki dia lebih senang ke tetap di drum band. Karena disitulah pertama kali dia merasa aku bisa bersosialisasi dengan teman-temanku yang tadinya dia pikir
aku nggak mau mah gitu, ngapain, nggak penting. Tapi akhirnya dengan adanya kegiatan itu dia bisa kenal dengan teman-temannya, dia asik juga dengan teman-temannya. Itu yang membuat dia jadi, mungkin nanti kalau sudah dewasa dia punya cerita sendiri dengan teman-temannya. Kebetulan Rifki ikut painting. Nah, dengan adanya painting, saya dengan suami saya punya niat yang sama. Kalau sekolah itu tidak hanya mengandalkan akademik setelah dia lulus, apalagi zaman kayak gini parents kayaknya kalau ngandelin akademik aja saya rasa kurang ya. Nah kebetulan di sekolah ini IT-nya sangat mendukung, jadi saya harap nanti dengan Rifki yang sudah bisa, Rifki itu memang senang sekali yang namanya mural, jadi dia akan saya coba untuk trial mural. Mudah-mudahan nanti di sekolah ini bisa menjembatani dengan IT-nya. Jadi ya mudah-mudahan ya, kita nggak pernah tahu. Tapi mindset saya dan suami saya memang menyekolahkan anak di sini, kita maunya outputnya adalah dia tidak hanya mengandalkan akademik, tapi dia punya something. Itu yang saya terapkan juga mungkin nanti ke adiknya, yang insya Allah akan saya masukkan ke sini. Namanya sekolah pasti ada plus minus, tapi saya rasa kalau minus-minusnya itu hanya sedikit, karena kalau saya bilang plus semua kayaknya nggak mungkin. Selain mengikuti mural, painting atau apalah ya yang bisa diikuti anak saya hanya untuk mengeksplor dirinya dia agar lebih pede, agar dia lebih banyak teman. Di Ahad juga menyediakan ekskul seperti futsal, silat, drone. Nah, drone ini akan menjadi menarik buat Rifki karena kalau dia tetap berpikir dia tidak ingin terlalu berinteraksi dengan banyak orang, tapi dia melakukan sesuatu. Jadi dia dari awal sudah bilang, "Mama, aku mau belajar drone, aku mau ikut robotik." Itu yang dia harapkan nanti pada saat dia sudah kelas 3 ya. Jadi dia sudah banyak sekali itu planning yang ada di pikirannya dia untuk sekolah di sini itu, nanti aku tuh mau begini. Jadi saya sama papanya akan terus, oke, apa yang bisa mama sama papa fasilitasi, itu yang akan kita lakukan buat anak. Karena bagaimanapun biar dia nyaman, biar dia tuh dia senang sekolah di sini, intinya gitu. Jadi kita harus oke, ayo Rizky, kamu mau ikut apa gitu. Dan alhamdulillah semua pengajar di sini tuh gimana ya, maksudnya dia ayo ikut gitu, apa aja yang kamu bisa. Jadi menggali potensinya mereka dari dalam untuk akhirnya keluar, oh ini loh anak ini bakatnya ke sini, anak ini bakatnya ke sini. Dan yang paling Rizky nanti itu adalah jalan-jalan ke luar negeri. Bayangin, anak segitu sudah punya mindset, papa nanti kan aku ada jalan-jalan ke luar negeri pak, kayak kakak-kakak kelas aku gitu. Itu yang dipikirkan Rizky. Sementara saya dan papanya hanya ngeledekin dia gini, ya ampun Rizky, sementara kita aja ke luar negeri itu kalau udah kerja kan, itu juga perjalanan dinas, tapi kalau di sini mungkin ada student exchange namanya. Itu yang bikin dia langsung yang lebih tidak bisa move on. Kalau parents lihat jembatan ini, biasanya setiap hari kalau tidak pandemi ya, itu selalu anak-anak ini setiap pagi dia lari-lari ke sekolah, lari-lari ke kelasnya, semangat sekali melewati jembatan ini. Ini yang jadi salah satu daya tarik sekolah ini. Kalau mau dibilang banyak teman-teman saya yang pindah ke sini juga anaknya karena tertarik ya, kayaknya nggak ada sekolah bukan unik, lebih ke bagus dengan nuansa alam. Dan yang jelas Rizky itu pernah cerita ke saya kalau dia lagi bosen sekolahnya, aku nggak mau belajar di kelas gitu kan, oke, mau belajar di mana gitu kan. Karena waktu itu ini pengalaman TK sebenarnya, tapi yang melekat sekali di anak saya itu karena memang semua itu berawal dari hal kecil, membekas di hati. Jadinya aku nggak mau pindah ke tempat lain karena belum tentu di tempat lain ada seperti ini. Itu pikirannya Rizky. Jadi dia belajar di depan kelas sambil tiduran, tapi dia kerjain semua tugasnya, dan itu yang dia suka. Lalu dia pernah cerita, kalau mama aku pulang sekolah aku naik getek. Nah ada tuh fotonya gitu kan, aku sampai yang ya ampun Rizky gitu kan. Jadi ya itulah yang mau dibilang ya, nyaman itu nggak bisa dibeli dengan uang, tapi nyaman itu ya dirasa sama anak-anak gitu kan. Dia happy sekali dengan beberapa teman. Padahal Rizky itu takut air, Rizky itu paling takut dengan main bola bergulung-gulung, dia takut. Nah dia tuh tidak bisa dengan udara yang hanya dia aja gitu sendiri, tapi diajarin di sini, ayo naik getek yuk gitu kan. Seru-seru dia naik getek sama teman-temannya.
Terus pulang sekolah, kok nih anak nggak pulang-pulang gitu. Saya udah nungguin di luar, ternyata dia apa? Main flying fox. Luar biasa banget sekolah ini. Itu yang saya rasakan untuk Rizky. Semoga kedepannya Gen Ahad lebih sukses, lebih bisa memfasilitasi anak-anak dengan lebih baik. Dan semoga pandemi ini cepat selesai, biar bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya. Sukses terus Gen Ahad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.